Dan untuk mengetahui lebih lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait mengatasi pandemi virus corona, langsung saja kita bergabung bersama reporter Prilia Carvalho serta juru kamera Satria Eko Atmojo yang sudah berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Prilia, seperti apa arahan dari Presiden Joko Widodo kepada para gubernur terkait dengan penanganan virus corona? Ya, Cikal dan juga pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia terkait dengan penyamaan frekuensi dalam pengambilan keputusan baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta seluruh gubernur untuk mengawasi dan juga mengamati data ataupun juga angka-angka terkait dengan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing, dikarenakan Presiden Jokowi menekankan di beberapa negara tren ataupun juga angka penyebaran COVID-19 ini sudah mulai kembali naik, sehingga memang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah untuk terus berusaha menurunkan angka ataupun juga berusaha untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di daerah mereka masing-masing. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden mengatakan bahwa data yang diterima pada 31 Agustus, di mana jumlah positif COVID-19 ini tercatat ada 175.000 kasus dari 2,23 juta tes yang telah dilakukan. Angka ini memang kalau dibandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, memang Indonesia masih cukup terkendali, sehingga Presiden Joko Widodo meminta kepada sejumlah kepala negara, kepala daerah maksud saya, untuk tetap memantau data-data pergerakan angka-angka COVID-19, baik itu tingkat kesembuhan, tingkat kematian hingga positif range, untuk tetap menekan laju penyebaran COVID-19 di daerah mereka masing-masing. Kalau untuk jumlah kasus, ini tercatat memang cukup baik dibandingkan negara-negara lain di dunia. Tingkat kesembuhan Indonesia juga tercatat meningkat, di mana pada bulan April tercatat 15% tingkat kesembuhan. Namun sekarang untuk bulan Agustus tercatat sudah baik, yakni meningkat cukup drastis, di mana tercatat 72,1%. Untuk tingkat kesembuhan di Indonesia ini cukup baik, dikarenakan lebih tinggi dari rata-rata dunia, ini yang mencapai hanya 69%. Untuk kasus aktif juga menurun dari 77% di bulan April menjadi 23,7% di bulan Agustus. Tingkat kematian Indonesia juga turun dari angka 7,8% di bulan April dan turun hingga 4,2% di bulan Agustus. Sehingga positivity range juga per 31 Agustus berada di angka 13,5%. Untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia, tercatat memang Provinsi DKI Jakarta masih paling tinggi, di mana tercatat total ada 1.049 kasus. Sehingga berkali-kali Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pentingnya pengamanan dan juga pengawasan langsung di lapangan, bagaimana masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah seperti jaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sanksi pemberian masker juga harus tetap diberlakukan sehingga masyarakat tetap patuh dan penyebaran COVID-19 bisa terus terkendali. Untuk faktor lain ataupun juga sektor-sektor lain yang turut dibahas dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama dengan menteri dan juga seluruh kepala daerah di Indonesia, dari segi peningkatan ekonomi dan juga pemulihan ekonomi, di mana tercatat bahwa indikator Purchasing Manager Index Indonesia berada di angka 50-an, sehingga ini bisa dianggap normal. Pajak juga terlihat bahwa angkanya naik dan ada di posisi normal. Dan memang sektor real juga tercatat naik, sektor konsumsi rumah tangga dan domestik juga naik, sehingga memang angka-angka di industri yang dipantau oleh pemerintah dan juga ekspor terus didorong pemerintah untuk tumbuh naik dan juga tetap menjadi salah satu sektor yang cukup baik untuk pemulihan ekonomi nasional. Saat itu untuk pemulihan ekonomi, di mana tercatat kuartal pertama 2020 masih tumbuh di angka 2,79%, sehingga untuk di kuartal ketiga sendiri, Presiden Jokowi mengisyaratkan akan terjadi resesi jika memang pada bulan September terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada di posisi minus
maka Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki resesi. Sehingga memang Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat belanja APBD, terutama belanja barang, moda dan juga bantuan sosial agar bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan ekonomi daerah. Sehingga memang realisasi APBD ini terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo untuk semua provinsi dan juga kabupaten kota untuk merealisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan juga bansos untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau dari rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor tadi, tercatat bahwa ada 3 provinsi yang tertinggi di mana pertumbuhan ekonominya tertinggi di triwulan kedua. Di antaranya adalah Provinsi Papua, tercatat pertumbuhan perekonomian mereka adalah 4,52%. Ada juga Papua Barat tercatat di angka 0,53% dan Sulawesi Tengah tercatat di angka minus 0,06%. Sedangkan 3 provinsi terendah ini diantaranya adalah Bali, DKI Jakarta dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Cikal. Baik Prilia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Prilia Carvalho dan juru kamera Satria Eko Atmojo melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta.